Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Haleluya. Ini rumah Tuhan, kita datang kembali ke rumah Tuhan. Bapak Ibu sudah tadi bersalam-salaman, sudah bertegur sapa. Saya melihat ada senyum-senyum dari tempat ini. Tuhan baik, amin. 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 Haleluya. Tadi pagi saya ada membaca Ratapan 3 mulai ayat 23. Ada yang menarik yang saya temui, bahwa di dalam buku Ratapan mestinya isinya orang meratap. Siapa yang suka meratap? Angkat tangan. Wah, cuma 2. Yang lain gak suka meratap. Oh, ini luar biasa. Bang Daulat sukanya menghibur, bukan meratap. Ya, jadi siapa yang butuh penghiburan nanti selesai ibadah bisa ketemu sama Bapak Pendeta Daulat Tambunan, karena dia suka menghibur, bukan meratap. Saya hari apa ya Bang? Hari Jumat ya, saya mau makan, turun dari mobil tiba-tiba ada yang teriak saya, "Koko, koko." Nah, ini jarang di jalanan yang teriak saya koko. Koko tuh jarang. Ternyata begitu tengok ada Bang Daulat ya. Kita dipertemukan Tuhan di warung rumah makan Padang. Tapi curang, dia udah selesai. Saya baru mau makan, jadi saya sendirian. Ya, dan yang membuat terkesan adalah saya makan kikilnya alot. Gigi saya lagi dikawat. Saya balik lagi ke pelayan, saya bilang boleh nggak dipotongin pakai gunting, karena saya udah kebayang ya makan kikil dengan kawat gigi. Tadi ada yang pakai kawat gigi ya, saya lihat ya, pasti struggle banget. Tetapi ada yang empuknya juga, nggak semuanya alot. Jadi di dalam Ratapan ternyata ada yang menarik. Ratapan 3 bisa ditayangkan nggak sih? Ratapan 3 bisa? Tim multimedia ayat 22. Saya kaget. Yang bawa Alkitab mungkin bisa cek ya. Ratapan 3 ayat 22. Kalau belum bisa saya bacakan saja. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Amin saudara. Aneh ya, di dalam Ratapan kok ada puji-pujian kayak begini. Dan setelah itu saya dengerin khotbah di YouTube, ternyata merefer kepada ayat yang sama. Dan yang menurut saya adalah sesuatu yang menjadi penemuan ya, bahwa ayat 1 sampai 21 ternyata isinya orang mengeluh. Jadi 21 ayat isinya orang mengeluh dan meratap. Tetapi di ayat 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Jadi ini yang penting saudara. 21 ayat dia meratap, tetapi di ayat 22, 23 turning pointnya adalah dia bilang kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Dan kalau saudara baca sampai habis, ternyata itu adalah rahasianya Tuhan. Kenapa umat Tuhan kadang-kadang dibuat seperti sengsara, menderita, tak kunjung berkesudahan ya, supaya kita tetap melihat kepada kasih setia Tuhan. Kami mau belajar Tuhan. Haleluya. 21 ayat isinya ratapan semua, tetapi ternyata ayat 22 ini adalah apa yang Tuhan harapkan dari kami, yaitu melihat kepada kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Karena dalam setiap masalah Tuhan memberikan sukacita dan jalan keluar. Itu yang Tuhan janji untuk setiap umat-Mu. Oleh sebab itu pagi ini kami datang kepadamu Tuhan, dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Kami membawa pujian dan penyembahan kami di hadapan hadirat-Mu, di mana ada perjamuan kudus yang sudah disiapkan
Itu adalah bukti cintamu terbesar. Engkau sudah mati menggantikan semua dosa kami, dihitung lunas oleh Bapa di surga. Karena itu adalah anugerah dan sukacita terbesar kami, orang-orang yang percaya dan berharap kepada Engkau. Pagi hari ini Tuhan, kami mau angkat Tuhan hati kami Tuhan. Kami mau angkat hidup kami ke hadapan hadirat-Mu, Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang Maha Mulia, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami tinggikan, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesai. Tuhan nyatakan firman-Mu melalui hamba-Mu, dan sukacita kami adalah mengalir bersama dengan Engkau, memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oh haleluya, oh haleluya. Saudara sembah Dia. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Yes. Oh, Tuhan yang mulia, kami sembah. kami mau bersyukur, Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya. Kami mau bermasmur, Makasih Jesus. Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Syukur bagi Dia, syukur bagi Dia. Mari bangkit berdiri saudara. Tuhan yang kuasa, Dia yang menjadikan segalanya di dalam hidup kita, yang menjadikan segala ajaib perkasa, ajaib perkasa yang diperbuat Tuhan dalam hidupku, yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa, di hadapan segala bangsa. Mari nyatakan, oh Tuhan, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Jesus, Jesus, oh Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Nyatakan sekali lagi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Syukur bagi Dia, Tuhan yang kuasa yang menjadikan segalanya ajaib Tuhan, ajaib perkasa yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa.
untuk selamanya kasih setianya. Untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih. Jesus, Jesus, bahwasanya untuk bahwasanya untuk bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Haleluya. kami menyembah Tuhan. Kami bersyukur. Kami menyembah Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Pada saat kami menyembah-Mu Tuhan, kami merasakan beban kami terangkat Tuhan. Beban kami terlepas Tuhan, karena kami mengembalikan segala kuasa, kedaulatan, hormat kepada Engkau. Sebab Tuhan yang baik dalam hidup kami yang bertahta. Haleluya. Haleluya. Mari kita rasakan hadirat Tuhan. Kembalikan kemuliaan kepada Dia. Ia memegang kendali dalam hidupmu. Sebab Dia baik, Dia yang berkuasa. Sebab Engkau baik, Engkau yang berkuasa. Sebab Engkau baik, Engkau yang berdaulat. Sebab Engkau baik, Engkau yang memutuskan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, yes, yes. Mari sembah Dia. Yes, kembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Kembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus, Engkau yang berdaulat. Jesus. Kami mau kembalikan kemuliaan kepadamu Tuhan. Jesus. Haleluya. Haleluya. Ya masih ya masih. Ya masih ya masih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan Amin. amin. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Bila Tuhan ditinggikan,
Bila namanya dimuliakan, dia akan menarik semua orang datang kepadanya. Amin, saudara. Siapa yang menarik kemuliaan? Siapa yang menarik semua orang datang kepada Tuhan? Kalau kita meninggikan dan memuliakan namanya, sehingga orang melihat Yesus Kristus ada dalam hidupmu. Amin, saudara. Dan dia akan menarik orang-orang. Karena orang-orang lihat ada apa dalam hidupmu. Ada apa dalam hidupmu. Kok kamu mengalami banyak masalah tetapi engkau memuji Tuhan. Bila nama Tuhan ditinggikan, bila nama Tuhan dimuliakan, dia akan menarik semua orang datang kepada Tuhan. Karena dia melihat ada Tuhan dalam hidupmu. Amin, saudara. Berikan kemuliaan bagi dia. Oh, haleluya. Jadi saudara yang masih punya masalah, mari kita bersyukur dan tetap memuji Tuhan. Amin. Supaya orang lihat, ini something ya. Ini something. Orang ini something. Dan mereka melihat Yesus dalam hidupmu. Amin, saudara. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Oh, puja jubah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Oh, puja jubah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Katakan sekali lagi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
pada saat Engkau ada dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan akan membawa kami dari kemenangan melewati kemenangan. Amin saudara. Haleluya. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Yes. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Hey, ku kan terbang. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu Terang bagi jalan-jalanku. kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Kami menantikan-Mu Tuhan, Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Hoi, ku kan terbang. tinggi di awan. Bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh tak membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Aku kan terbang tinggi awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Aku kan aman di dalam-Mu. Sekali lagi, ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu. Sebab firman-Mu teguh menopang. Aku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Aku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar pemerintahan firman Tuhan. Haleluya.
Satu pujian yang menyatakan bahwa suatu saat umat Tuhan akan bersama-sama memuji Dia dalam surga. Di situ tidak ada ratap, tidak ada air mata, yang ada sukacita. Apapun yang saudara hadapi saat ini, kita harus percaya Tuhan menyediakan tempat yang paling indah untuk kita di surga. Pada saat kita bertemu dengan Dia, kita akan berkata bahwa Tuhan, aku tahu ini yang Kau sediakan, dan aku akan menyembah-Mu sepanjang hidupku, dan menyatakan bahwa Engkau kudus, 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 kudus Tuhan, tiada yang lain selain Engkau. Now we worship in your heaven with my heart and my mouth, and I will worship you forever. For you alone are worthy, and I cry, holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. You are lovely, you are kind, and your mercy sustain me. Now we'll walk in my life with your mercy sustain, and I cry, holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Hallelujah. Thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. All who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is high, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominion, all power and positions, your name stands above. Jesus, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all throne and dominions, all power and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creations cry, holy, lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you'll always be holy, holy forever.
Kita bangkit berdiri saudara. It's a great, your name stands above them all thrones and dominions, all power and positions. Your name stands above. Jesus, your name is a great. Your name is a great. Your name stands above them all thrones and dominions, all power and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever, and the angels cry, holy, all creation's God, holy, you are lifted high, holy, holy forever. You are lifted high, you are lifted high, holy, holy forever. You are lifted high, you are lifted high, holy. Holy forever. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. 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 Holy, holy, holy is the Lord, who is and who is to come. Haleluya. Haleluya. Kita menjadi satu di dalam doa. Kami tundukkan kepala sekali lagi, mempersembahkan hormat, puji, syukur, terima kasih sungguh-sungguh atas waktu, atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan pagi hari ini untuk kami belajar beribadah, belajar melayani Engkau, belajar menyerahkan roh, jiwa, tubuh kami kepada Tuhan. Terimalah setiap pujian dan penyembahan. Terimalah kami masing-masing sebagaimana kami ada. Oh Tuhan, Engkau ada di sama-tengah kami sesuai dengan janji firman-Mu. Sebab kami yang berkumpul di sini lebih dari 2 atau 3 orang. Ini hamba-Mu menyerahkan diri. Tuhan, jamahlah memori saya, memberi petah lidah. Utuslah seorang penunggu di depan lidah mulut bibir hamba-Mu, supaya jangan manusia yang lemah, yang sia-sia berbicara, melainkan Tuhan Roh Kudus yang beracara dari pertengahan sampai selesai kebaktian ini. Terima kasih atas otoritas yang Tuhan berikan kepada kami semua untuk menginjak ular dan kalajengking. Terima kasih Tuhan, jadikan kami layak menjadi senjata geram Tuhan, palu godam Tuhan, papan pengirikan dengan gigi rangkap tajam dan baru untuk melakukan peperangan roh. Semua yang sudah kami ikat tetap terikat, terbelenggu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap
anasir-anasir jahat, roh-roh jahat yang mencoba mengganggu konsentrasi kami. Kami hancurkan kuasa kalian, kami tolak, perintahkan segera tinggalkan gereja ini. Tidak ada bagian kalian di dalam ibadah di sini dan di seluruh muka bumi. Sebab Yeshua HaMasyiah adalah Tuhan atas gerejanya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yeshua HaMasyiah kami berdoa, selalu mengucap syukur. Bersama-sama katakan amin. Silakan duduk. Mari sekolah minggu silakan. Saya minta dengan kasih jemaat bersama-sama berdiri. Kita bersatu hati berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Arahkan tangan saudara kepada mereka. Bapa, Engkau yang berfirman, jangan anak-anak itu dihalangi datang kepadamu, sebab yang seperti mereka inilah yang memiliki kerajaan sorga. Tuhan, biarlah anugerah-Mu limpah dari setiap generasi penerus. Tuhan memberkati guru-guru dan asisten guru mereka. Tuhan tambahkan jiwa yang baru dan bertumbuh kembang bersama-sama dengan jiwa-jiwa yang sekarang menjadi setia sampai Engkau datang kembali. Dalam nama Tuhan Yeshua HaMasyiah kami berdoa, selalu mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Di dalam doa saya setiap hari saya berdoa supaya Tuhan memberikan kesetiaan sampai seumur hidup. Saudara-saudara, karena kesetiaan itu sekarang langka, jarang ya. Saudara baca di sana on fire. Kemarin di dalam rapat kerja, Bapak Gembala Sidang menerangkan, ternyata on fire itu adalah singkatan. O-nya itu obedience, ketaatan, obedience. Lalu N-nya itu no compromise, nggak ada kompromi. Lalu F-nya fellowship atau faithfulness, kesetiaan. Dan I-nya itu intimacy, keakraban. Kita mesti belajar sama-sama saling akrab ya, menjadi keluarga di dalam Tuhan, intimacy. Lalu R-nya fire, R itu responsible, rasa bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu R. Lalu E-nya adalah excellent, sangat memuaskan. Itu yang menjadi kerinduan kita bersama-sama. Dari Bapak Gembala Sidang, seluruh staf Gembala, dan diharapkan saudara-saudara juga terlibat on fire. Haleluya. Ini adalah hari pertama di bulan terakhir. Saya bersyukur kalau saya masih bisa berdiri belajar melayani Tuhan di tengah-tengah saudara-saudara. Saya baca di Google, katanya orang yang sakit Parkinson itu nggak bisa sembuh. Jangan biarkan jalan sendiri, tidak boleh mengangkat benda-benda yang cukup berat, karena genggaman ini bisa tiba-tiba kendor dan terlepas. Saudara, ya itu kan kata si Mbah,
Mbah Google ya. Tapi firman katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Dan bilur-bilur Tuhan Yeshua HaMashiach adalah kesembuhan bagi orang percaya. Dan saya diam-diam saya perhatikan. Sepanjang tahun ini saya masih berdiri, walaupun kadang-kadang terseret-seret. Memang penderita Parkinson itu tidak bisa melangkah dengan langkah tegap, terseret-seret, tetapi toh masih bisa berjalan. Puji Tuhan. Jadi saya mengerti bahwa Tuhan itu baik. Bahwa apa? Bahwasanya sampai selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Terima kasih kepada Koko Cecep yang sudah membakar kita semua, mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Nah, saudara, kalau dilihat itu obedience, saya bikin sinkron dengan tema dari pusat. Kalau begitu, kalau temanya iman, pengharapan, dan kasih, gabung setia di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Nanti di rumah bisa baca 1 Korintus 13. Ya, saya mencoba untuk menghemat waktu. Walaupun saya kalau pikir-pikir saya heran juga, saudara. Orang nonton drama Korea bisa berseri-seri. Kalau dengar khotbah setengah jam aja sudah lihat waktu. Itu kurang pas itu. Ya, itu untuk hal-hal yang tetek bengek itu kita korbankan waktu. Tapi untuk beribadah itu berbakti. Jadi mempersembahkan bakti itu kita kok jadi pelit. Jadi kadang-kadang kita nyanyi nggak cocok dengan hati kita. Dan itu saya perhatikan saudara-saudara semua, tidak banyak yang lemah, tetapi sangat banyak yang berkobar on fire. Puji Tuhan. Nah, judulnya apa? Kalau mau lengkap begini, ketaatan dalam iman, pengharapan, dan kasih, supaya bisa dirangkap yang dari pusat dengan kita jemaat lokal. Klik tolong. 1 Korintus 13 ayat 1-13 tadi saya bilang, saudara baca di rumah. Seperti sebuah penanda atau pemberi identitas iman, pengharapan, dan kasih adalah 3 hal yang melekat di dalam kehidupan orang percaya. 3 hal yang melekat, yang rakat begitu ya. Nah, bawahnya ini luar biasa penting. Sambil terus dibentuk menjadi seperti Kristus, orang percaya harus memiliki titik 2. Sambil terus dibentuk. Jadi saudara dan saya ini tanah liat. Tuhan adalah penjunan. Sambil terus dibentuk menjadi seperti Kristus, orang percaya harus memiliki. Nah, di bawahnya itu pasti syarat, ya. Klik. 1, yang mengerjakan iman hal yang ajaib. Mengerjakan, mempraktekkan, memberlakukan iman itu adalah hal yang ajaib. Di dalam Kristus,
Iman yang teguh memungkinkan setiap orang percaya mengalami atau mengerjakan hal-hal yang ajaib. Di dalam Kristus, saudara bisa melakukan hal-hal yang ajaib. Haleluya. Sama-sama kita belajar. Dalam ayat 1 sampai dengan ayat 3, ini dinyatakan tentang iman yang memindahkan gunung. Saudara, gunung ini nanti aplikasinya banyak hal ya. Apa itu gunung problema, gunung kesusahan, kesulitan, sakit penyakit, keterpurukan, itu dipindahkan oleh iman. Menerobos kemustahilan, yang mustahil jadi tidak mustahil, itu maksudnya. Menyatakan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang dahsyat itu ada di Matius 17 ayat 20. Bawahnya, milikilah iman, jangan ditolak, mesti dimiliki. Milikilah iman yang teguh dan semakin bertumbuh layaknya biji sesawi, maka kita akan menghadapi kemustahilan dengan keberanian. Yang mustahil itu kita berani menghadapi. Sudah, saudara, tadi saya bilang tanah hati kita sudah dibajak, diolah melalui puji-pujian. Luar biasa itu saudara merasakan, sehingga tanah hati kita menjadi subur, tempat firman ditabur untuk bertumbuh dan berbuah-buah lebat 30 kali, 60 kali, 100 kali ganda. Itu nomor 1. Klik. Kasih yang menyempurnakan. Kasih yang menyempurnakan itu nomor 2. Iman saja tidak cukup. Iman saja tidak cukup. Di dalam Yakobus dibilang, kamu tunjukkan iman, tapi kami menunjukkan kasih. Kami menunjukkan kasih, kamu tunjukkan iman. Begitu ya. Saling tunjuk menunjuk. So, oke. No problem. Kita harus juga hidup di dalam kasih yang menyempurnakan. Paulus mengajarkan bahwa kasih lebih besar dari iman dan harapan. Ini mestinya kasih lebih besar daripada iman dan harapan. Bawahnya ayat 4 sampai dengan ayat 7 menyebut tentang karakteristik kasih yang kita miliki di dalam Kristus. Awas, ini konotasinya, catatannya. Miliki dalam Kristus. Kalau di luar Kristus udah kita ngomong lain deh ya. Mulai dari sabar hingga ketekunan, menanggung segala sesuatu. Seperti tadi yang sudah disitir dalam puji-pujian, bagaimana ratapan dan akhirnya dikunci dengan pujian. Haleluya. Bahasa roh, nubuat dan lain-lain bisa berhenti suatu ketika, tetapi kasih tidak pernah dan tidak akan pernah berhenti, tidak kunjung berhenti sampai selama-lamanya. Ini nomor 2. 3. Klik. Pengharapan akan kedewasaan. Pengharapan akan kedewasaan. Kalau bilang pengharapan itu jangan selalu bilang duit. Enggak selalu begitu, saudara. Walaupun ada orang berkata, Om, semua kalau nggak ada duit susah. Wah, semua kan mesti pakai duit. Enggak tentu ya. Masuk surga nggak usah pakai duit. Perjalanan kekristenan adalah langkah-langkah menuju kepada kedewasaan, mesti semakin dewasa. Saudara,
Kan terutama ibu bapak ini ya, kalau saudara punya anak bertahun-tahun, belasan tahun tidak kunjung dewasa, susah kita. Lahir 3 kilo, umur 17 masih tetap 3 kilo. Di SD 14 tahun. Sudah kumisan, masih tetap SMA, belum lulus. Saudara, ini saya bayangkan, saya ngerti itu ya. Kalau Tuhan itu mau, bahwasanya Tuhan itu mau, kita ini bertumbuh dalam kedewasaan. So, itu pasti. Pengharapan setiap kita tertuju kepada kedatangan Kristus. Jadi nih, tujuan kita ini dalam pengharapan mesti tentang kedatangan Kristus. Ada orang bilang, Tuhan Yesus jangan datang-datang, saya belum menikah, jangan dulu, ngeri. Saudara, sebetulnya pengharapan Kristen itu berharap akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Pengharapan setiap kita tertuju kepada kedatangan Kristus kembali, di mana kedewasaan rohani akan kita dapatkan seutuhnya. Jadi kedewasaan ini terus begitu sampai utuh kapan? Kalau Yeshua datang pada kali yang kedua. Perhatikan ini, saya sudah bawa dalam doa, dan sekarang juga saya sedang berdoa, tapi saudara masing-masing juga mesti terima dengan hati, Minta tolong. Saya kalau sudah keselak berabe ini, maaf ya. Maaf. Bukan itu saja maksudnya, bukan yang di depan, di atas saja. Kita juga akan mengenal Kristus dengan sepenuhnya atau dengan sempurna dan bersekutu dengannya di dalam kekekalan. Itu mesti jadi aim, mesti jadi goal, mesti menjadi tujuan dari iman kita. Sempurna bersekutu dengan Kristus di dalam kekekalan. Kekal itu sampai selama-lamanya. Sedang dunia ini sementara. Itu perbandingan yang menyolok, saya dan saudara harus mengerti. Itu yang ketiga ya. Sekarang klik lagi. Nah, ini mulai catatan. Iman dalam bahasa Yunani pistin atau pisteo. Iman, sedikit belajar ya. Saya juga belajar. Iman dalam bahasa Ibrani pistin atau pisteo bisa diartikan setia atau mempercayai, berhubung erat dengan mengenal dan mengetahui. That is marifat. Iman itu berhubungan erat dengan mengenal. Saudara, sebenarnya orang nggak boleh merasa beriman kalau dia belum mengenal Tuhan Yesus sungguh-sungguh, atau tidak bisa mengatakan saya beriman kalau kita belum mengetahui kebenaran. Iman meresap ke dalam hati. Awas, iman itu tidak berhenti kepada otak. Iman tidak bercampur dengan syak. Syak itu ragu-ragu ya. Iman itu tanpa keraguan. Saya ulangi, iman meresap ke dalam hati, tidak bercampur syak, tanpa keraguan. Iman berpengaruh kepada pandangan hidup, mindset, dan tingkah laku sehari-hari. Maksudnya gini,
Saudara bisa lihat orang itu beriman apa enggak ya? Itu lihat kelakuannya setiap hari, sehari-hari. Kalau saudara saja bisa memperhatikan, apalagi Tuhan Yesus. Iman berpengaruh kepada pandangan hidup dan tingkah laku sehari-hari. So, kalau tingkah laku sehari-hari tidak menunjukkan sebagai orang beriman, udahlah, mesti ada yang dikoreksi. Ya, saya juga klik. Firman Tuhan katakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Semua sudah kenal itu Ibrani 11, bukan? Iman adalah dasar fondasinya, fondamennya. Dasar dari segala sesuatu yang diharapkan. Lihat, pengharapan itu dasarnya iman. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Saudara perhatikan Alkitab, khususnya Perjanjian Baru. Menurut Tuhan Yeshua, iman adalah penyangkalan diri. Iman adalah penyangkalan diri. Jadi untuk beriman saudara mesti menyangkal diri. Jangan seringkali orang Kristen bilang, ya ya menurut saya menurut hemat saya menurut pikiran saya menurut kepercayaan saya. No, semua itu mesti sangkal. So Tuhan Yesus yang mengajarkan, menurut Tuhan Yeshua HaMashiach, iman adalah penyangkalan diri. Saudara sudah kenal Yohanes 3 ayat 16. Karena demikianlah Bapa mengasihi dunia ini sehingga apa? Kok Tony ayo. Dengan iman itu tidak binasa. Ya, itu menyangkal diri saudara-saudara. Kan banyak orang sekarang yang bilang tapi ternyata sekarang sudah ratusan ribu orang-orang dari agama seberang yang ambil keputusan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu buka yang lain-lain dan menjadi pengikut Tuhan Yesus dan mereka selamat. Lalu Yohanes 5 ayat 24 ini enggak di itu ya, tidak ditulis ya. Lagi Kotoni tolong. Aku berkata, sesungguhnya barang siapa percaya kepada Dia yang mengutus aku, percaya kepada Bapa Yahweh yang mengutus Tuhan Yesus, terus ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Ini luar biasa, sebab orang itu sudah pindah dari maut ke dalam hidup yang kekal. Itu Yohanes 5 ayat 24, saudara catat sendiri ya. Nah ini yang tadi sudah, Ibrani 11 ayat 5, belum. Diulang, tapi saudara sudah hafal ini. Tolong kau Tony. Ibrani 11 ayat 5. Karena iman Henoh terangkat. Terus supaya Henoh itu tidak mengalami kematian. Terus dan ia tidak ditemukan telah mengangkatnya. Ya. Ada kesaksian di dalam kehidupan Henoh. Henoh itu berkenan, menyenangkan hati Elohim. Terus sebab tanpa iman, sudah nggak apa-apa. Sebab tanpa iman orang tidak bisa memperkenankan Tuhan.
Jadi kalau nggak ada iman, kita tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Kalau penuh dengan syak wasangka, keraguan-raguan, mempertimbangkan bahwa pikiran rasio lebih kita percaya ketimbang firman, dan itu tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan dan tidak akan pernah menyenangkan Tuhan. Klik. Pengharapan, sekarang pengharapan ya. Pengharapan dari bahasa Yunani elpis. Elpis, kata yang dipakai untuk menggambarkan penantian. Elpis itu penantian, untuk menantikan saat apa? Saat umat manusia dan alam semesta dibebaskan dari maut. Saudara, ini pengharapan. Ya. Dalam bahasa Ibraninya elpis, kata yang dipakai untuk menggambarkan penantian, menunggu, menanti, untuk menantikan saat umat manusia dan alam semesta dibebaskan dari maut. Jadi itu adalah penantian oleh dasar pengharapan. Hal ini didasarkan pada kebangkitan yang telah mengalahkan maut. Yesus Kristus bangkit sebagai bukti bahwa maut sudah dikalahkan. Haleluya, amin. Elpis dalam Alkitab diartikan sebagai keyakinan bahwa apa yang dijanjikan oleh Elohim pasti digenapi. Tolong lagi ke Tony baca keras. Dan harapan tidak mengecewakan, karena kasih Tuhan telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya. Pengharapan kepada Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Saudara, sampai kapanpun kita percaya, kita belajar percaya bahwa Tuhan itu tidak akan mengecewakan kita. Kadang-kadang kan ada kejadian ini, kejadian itu, sampai kita bilang, lah bagaimana ini, bagaimana itu. Tetapi pengharapan itu berkata, Tuhanku tidak pernah mengecewakan, dan aku yakin bahwa apa yang dijanjikan oleh Elohim pasti digenapi. Kalau manusia janji bisa bohong kan? Bukan bisa lagi, pintar bohong. Bukan pintar lagi, banyak pasti bohong. Tetapi Elohim enggak, Elohim tidak. Saudara-saudara, elpis dalam Alkitab diartikan keyakinan bahwa apa yang dijanjikan oleh Elohim pasti digenapi. Haleluya, klik. Kasih. Saudara, banyak orang ngerti sampai dengan 4 ya. Ternyata sampai dengan 6. Kasih. Nomor 1, agape. Ini semua sudah tahu. Kasih Tuhan yang tak bersyarat. Kasih Tuhan tidak bersyarat. Kedua, philea atau phileo, itu kasih persahabatan. Persahabatan atau budi luhur dan tidak memihak. Nomor 3, storge, itu kasih orang tua kepada anak. Kurang tuanya dia, ortu ya. Kasih orang tua terhadap anak itu storge. Ya. Nanti saudara lihat di YouTube lagi lah ya. Yang keempat, eros. Kasih eros itu kasih jasmani, jasmaniah, dinyatakan dalam seksual dalam pernikahan. Mesti dalam pernikahan. Kalau tidak, itu perzinahan. Eros. Yang kelima, kasih philautia, itu cinta diri. Nah ini payahnya ya. Yang dipentingkan diri sendiri. Egosentris, egonya menjadi sentral, menjadi sentrum. Ini lebih jelek dari egois. Egosentris itu philautia, cinta diri,
egosentris, dan yang keenam adalah ksenia, gagasan cinta tentang sopan santun. Jadi kalau tidak ada ksenia, tidak ada sopan santun. Brutal, semau sendiri, sikat sono, sikat sini, tidak etis, tidak punya sopan santun. Dan orang-orang yang mempunyai sopan santun adalah orang-orang yang memiliki kasih ksenia. Haleluya. Saudara-saudara, tinggal sedikit, klik lagi. Matius 5 ayat 45 sampai dengan 47. Saya minta pegang mic. Tolong kasih mic. Mana mic? Mikrofon. Tunggu Kak Tony. Ini Yosafat. Maksud saya supaya masuk ke rekaman ya. Siapkan Matius 5 ayat 45 sampai dengan 47. Oke, Tony, silakan. Matius 5 ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Karena dengan demikian menjadi anak Bapamu di sorga. Terus? Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat. Nih, Bapa di sorga itu menerbitkan matahari buat orang baik dan buat orang jahat, buat orang jahat dan buat orang baik. Itu Bapa di sorga begitu. Terus? Dan orang yang baik dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Orang yang benar, orang yang tidak benar, semua sama-sama menerima hujan dari Tuhan. Terus? Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Tuhan pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ini merupakan tamparan keras untuk pendengar-pendengar pada waktu itu. Kata Tuhan Yesus, kalau kamu hanya mengasihi orang yang kamu kasihi, orang yang mengasihi kamu, kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa bedanya dengan pemungut cukai? Enggak ada beda. Apa bedanya dengan orang-orang yang tidak kenal kepada Elohim? Enggak ada bedanya. Terus kalau kamu hanya memberi salam, atau memberi hormat kepada orang yang memberi hormat kepadamu, apa bedanya? Apa upahnya? Apa rewardnya? Saudara-saudara, jangan menunggu orang menghormati saudara, baru kita menghormati dia. Jangan menunggu orang mengasihi kita, baru kita mengasihi dia. Itu kalau kita mau disebut anak-anak Bapa di sorga. Saudara-saudara, itu syarat yang tidak bisa ditawar-tawar. Lalu markibel. Bang Daulat, apa markibel? Bang Daulat enggak ada ya? Di sekolah minggu ya? Oh ya, di sekolah minggu ya. Markibel apa? Mari kita belajar lagi. Jadi yang berkhotbah dan saudara-saudara yang mendengar khotbah, markibel, mari kita belajar lagi. Amin. Puji Tuhan. Markibel. Silakan pelayan imam musik, lalu pelayan perjamuan kudus, dan saya serahkan selanjutnya kepada Bapak Gembala Sidang.
Haleluya. Saya mengundang para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di hadapan kita ada roti yang sudah dipecah-pecahkan dan anggur yang sudah dituangkan sebagai bukti nyata dari kasih agape, kasih Elohim, kasih Tuhan untuk kita. Kasih agape itu kasih yang rela berkorban. Tuhan sudah berkorban untuk kita di Bukit Golgota, mencurahkan darahnya menjadi korban grafirat, penebus dosa untuk kita, supaya kita yang berdosa dibenarkan di dalam Tuhan. Haleluya. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Sejenak kita merenungkan, atau mungkin coba kita membayangkan apa yang sudah Tuhan perbuat untuk kita, dan apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Bapak Ibu nanti menerima sakramen perjamuan kudus, datang kepada Tuhan saat ini. Kalau ada hal-hal yang Tuhan ingatkan, mungkin dosamu atau orang yang menyakiti hatimu, sebelum engkau mengambil roti dan anggur ini, akui di hadapan Tuhan dan ampuni mereka yang telah bersalah kepadamu, seperti Bapa telah mengampuni engkau di dalam Kristus. Haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pagi hari ini Engkau melawat kami dengan kebenaran firman-Mu melalui Bapa rohani kami, tentang iman, pengharapan dan kasih. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang memiliki iman, yang memiliki pengharapan dan memiliki kasih dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, banyak yang Tuhan sampaikan pagi hari ini untuk kami. Tolong kami Tuhan, bukan sekedar sebagai pendengar, tapi biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sebab itulah yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan, ketika kami menyatakan kami mengasihi Engkau, maka kami akan menuruti segala perintah-Mu. Sebab itulah firman-Mu, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintah-Ku.
Terima kasih Bapa. Ampuni kami kalau kami sering berkata kami mengasihi Engkau, tapi kami tidak konsisten mentaati firman. Terima kasih Tuhan. Bapa, berkati Bapa rohani kami yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan kebenaran firman. Terus berikan kesehatan dan kekuatan, hikmat, marifat dari Tuhan. Tuhan, di hadapan kami sekarang ada roti yang sudah dipecah-pecahkan dan anggur yang sudah dituangkan. Kami mohon Tuhan bubuhkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini, supaya ketika kami memakannya dan meminumnya, Tuhan, kami yang lemah dikuatkan, bahkan kami yang sakit menjadi sembuh. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan, ini kami hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan, kuduskan kami supaya kami layak. Demikian juga setiap kami yang akan menerima roti dan anggur ini. Tuhan, kuduskan kami supaya berkat yang kami terima dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. 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 Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita. Sebelum kita makan roti ini, dengar firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus sebelum Ia diserahkan,
Ia mengambil roti dan setelah diucapkannya syukur, ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita. Haleluya, haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Katanya, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan dari roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan yang olehnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Dia Yesus telah mati bagi kita. Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwa. Bagi Dia tak dapat ku balas kasihnya. Dia angkat ku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya Yesus, kau wanita saja. Haleluya. Ya Yesus telah mati bagi. Kau wanita saja yang menyanyi. Haleluya. Kau melihat dan merenungkan kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Pujianku tak dapat ku balas kasihnya. Kau pria Dia Yesus, Dia angkat ku jadi, angkat ku jadi anaknya, beri damai di
Haleluya. Bagimu Tuhan Yesus, anak domba yang sudah tersembelih, yang sekarang duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Bagimu segala hormat dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita mengucap syukur untuk firman yang sudah disampaikan dari hambanya Bapak Pendeta Abdiel Halim kepada kita semua, bahwa Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk senantiasa memegang iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Saudara, kita masuk ke bulan 12. Hari ini tanggal 1, berarti ini adalah akhir tahun, dan sebentar lagi kita akan masuk ke tahun yang baru. Saya yakin dan percaya Tuhan akan mempersiapkan kita masuk ke dalam tahun berikutnya dengan pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani kita. Amin, saudara. Yang kita menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan. Ya, jadi kalau biasanya suami istri kalau berantem biasanya urusan apa? Coba diingat-ingat. Suami istri kalau berantem biasa urusan apa? Duit. Oh, paling banyak duit ya? Kenapa ini suami-suami? Kurang lancar duitnya. Biasa urusan apa suami istri kalau berantem? Anak. Ada lagi? Sentak songor. Iya. Suami-suaminya tersenyum. Perasaan istri gua kayaknya lebih kenceng ngomongnya. Ya, Tuhan mau kita semua bertumbuh menjadi semakin dewasa. Amin, saudara. Jadi kalau saya sama istri saya berantem biasa urusan apa, sayang? Sensitif. Saudara, yang boleh sensitif itu cuma 2. Alat ukur kehamilan sama alat ukur COVID. Ya. Kalau suami sama istri sensitifnya harus dikurangin. Saya orang Jawa, istri saya orang Kalimantan, ya. Orang Jawa biasanya lebih sensitif, ya. Enggak juga sih. Haleluya. Jadi sudah siap-siap karena Tuhan pasti akan menyediakan berkat-berkat baru untuk tahun yang baru. Amin. Seperti tadi dibilang, setiap hari kasih Tuhan baru, ya. Jadi kalau ada tantangan, ada rintangan, ada gunjang-ganjing dan sebagainya, kita anak-anak Tuhan harus lebih tenang karena Bapa kita di surga pasti mempersiapkan kita. Amin, saudara. Jadi saudara kayak mau kena penyakit, saudara diimunisasi, ya. Dokter Andre, ya, imunisasi dulu ya dokter, ya, divaksinasi dulu ya, supaya kalau kena penyakit kita lebih kuat, ya. Perhatikan firman-firman Tuhan yang disampaikan setiap minggu supaya kita bisa bertumbuh dan menjadi semakin dewasa. Amin, saudara. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan ucapan syukur di tempat yang sudah sediakan depan. Nanti saudara yang duduk di sebelah kiri saya maksudnya boleh berdiri untuk memberikan, dilanjutkan dengan barisan di sebelah-sebelahnya. Haleluya. Mari silakan. Sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Sekali lagi Tuhan, Tuhan kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya
mengagumi, sungguh kau asyik. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata. Katakan ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga. Katakan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya. Sekolah Minggu akan mengadakan Natal Bapak Ibu di hari Sabtu depan tanggal 7 Desember 2024 di Kebun Binatang Ragunan. Jadi ada biaya pendaftarannya dan juga dress code tertera di atas. Bagi Bapak Ibu yang mungkin anaknya mau ikut, boleh silahkan mendaftar ke kami Guru Sekolah Minggu. Masih ada waktu mungkin sampai hari ini, karena kan itu sekarang Ragunan itu nggak bisa satu-satu, jadi harus bersama-sama pesen tiketnya. Jadi bagi Bapak Ibu yang anaknya mau ikut Natal, silahkan menghubungi guru-guru sekolah minggu. Kemudian tanggal 15 Desember hari Minggu kita akan mengadakan Natal umum ya. Jam 5 sore. WBI dulu, iya WBI. WBI juga ada nih, ya. WBI akan mengadakan Natal Sabtu 14 Desember 2024 jam 5 sore di Kampung Kecil Abdul Muiz di restoran. Dress code-nya merah atau hijau. Baik. Kemudian Itu kapasitas berapa orang? 20. Soalnya kampung kecil. Kampungnya kecil ya. Jadi bagi ibu-ibu yang mau bergabung silahkan. Kemudian ada lagi? Nggak ada. Tapi yang jelas Natal umum tanggal 15 Desember jam 5 sore di tempat ini. Dan Bapak Ibu bagi yang ingin memberikan persembahan kasih silahkan memberikannya kepada Saudari Feby atau tadi udah ada nomor rekeningnya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Doa penutup berkat saya serahkan Bapak Gembala Sidang. Haleluya, mari kita satu dalam doa mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Bapa Surgawi, kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah berkenan hadir di tengah-tengah kami melalui Roh-Mu yang kudus. Dari ketika kami memuji dan menyembah Tuhan,
kami mendengar firman Tuhan. Bahkan sampai saat ini Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Dan biarlah setiap anak-anak-Mu yang hadir ke bait-Mu ini Tuhan, hari ini mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, sehingga mereka mengalami suatu perubahan dalam kehidupan mereka. Ketika mereka datang, ketika mereka pulang tidak sama dengan ketika mereka datang, karena mereka telah berjumpa dengan Engkau. Sebab setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti mengalami perubahan. Terima kasih Tuhan. Bahkan Tuhan, ketika mereka berjumpa dengan Tuhan hari ini, kami percaya yang sakit menjadi sembuh, yang lemah menjadi kuat. Bahkan mereka yang sedang berduka cita, yang sedang dalam kesedihan, yang sedang dalam keterpurukan, yang sedang dalam mungkin mereka Tuhan tekanan, stres, ketika berjumpa dengan Engkau hari ini, mereka pulang dengan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera Kristus yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani-Mu pada pagi hari ini. Berkati WL Singer, tim musik, tim multimedia, penyambut jemaat, para pendoa syafaat yang senantiasa ada di belakang layar, yang terus-menerus berdoa untuk kami. Tuhan, Engkau memberkati mereka semua, hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini, dengan berkat yang berlimpah-limpah seturut kekayaan dan rahmat-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Anak-anak-Mu yang hadir juga Tuhan, Engkau memberkati dan Engkau mengerti setiap pergumulan mereka. Anak-anak-Mu yang tidak hadir hari ini Tuhan, Engkau tahu di mana mereka berada saat ini. Kami juga menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kalau ada di antara mereka tidak bisa hadir karena sakit, Tuhan, kami mohon anugerah dan belas kasih-Mu. Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka dengan sempurna. Kalau ada di antara mereka yang sedang mengalami beban yang berat, pergumulan yang berat dan peperangan rohani, Tuhan memberi kekuatan kepada mereka, dan Tuhan mampukan mereka untuk keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Prabowo dan Bapak Gibran, yang Tuhan percayakan untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Beri hikmat, akal budi kepada mereka, supaya mereka dapat memimpin bangsa ini dengan baik, membawa bangsa ini menuju kepada kesejahteraan, kemakmuran, keberkatan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pilkada serentak tanggal 27 November yang lalu, yang sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan, kami percaya Engkau telah memilih, mengangkat pemimpin-pemimpin daerah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapa, sebelum kami pulang, kami akan melakukan perjamuan kasih sederhana. Tuhan, biarlah melalui perjamuan kasih ini kami ada intimasi, ada keakraban satu dengan yang lain. Tuhan, apa yang sudah
disiapkan oleh kaum wanita di tempat ini, WBI di tempat ini. Tuhan memberkati dan menguduskannya, sehingga apa yang kami makan membuat kami sehat, membuat kami kuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau nanti semua selesai, kami kembali ke tempat kediaman kami masing-masing, sebagaimana Tuhan menyertai ketika kami datang. Demikian kiranya Tuhan menyertai ketika kami pulang. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan bahkan maut. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Teringat kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu. Tuhan, Engkau juga memberkati mereka yang sudah melayani dan mengajar anak-anak sekolah minggu firman Tuhan. Demikian juga dengan rencana Natal mereka tanggal 7 Desember. Biar Tuhan yang akan memimpin. Tuhan akan memberkati, berikan kepada mereka cuaca yang baik untuk anak-anak kami yang bersukacita pada tanggal 7 Desember yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, haleluya, haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah engkau dengan membawa segala berkat, rahmat dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Bapa Yahweh di dalam surga. Cinta kasih yang sempurna dari Gembala Agung kita, Tuhan Yesus Kristus Yeshua HaMashiach, serta persetujuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai, memimpin dan mengurapi saudara mulai saat ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyongsong kita semua di awan yang permai. Terimalah semua berkat ini dengan iman di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Yeshua HaMashiach. Haleluya. Semua diberkati, katakan bersama-sama amin. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharap di padamu. Bersyukur padamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharap di padamu. Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharap di padamu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Haleluya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.